Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Nurul Berbagi. Pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak terlewatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Nurul Puspitasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang unsur intrinsik cerpen. Berikut penjelasannya. Silakan disimak dengan baik ya. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen adalah suatu unsur yang membangun karya sastra, dalam hal ini adalah cerpen, dari dalam. Unsur intrinsik cerpen terbagi atas 8, yakni yang pertama tema, kedua alur, ketiga tokoh, keempat penokohan, kelima sudut pandang, keenam latar, ketujuh gaya bahasa, dan yang kedelapan amanat. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Tema sering disamakan dengan ide atau tujuan utama cerita. Tema berisi gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Unsur intrinsik cerpen yang kedua adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita. Alur juga biasa disebut dengan plot. Secara ringkas, alur adalah jalan cerita dalam cerpen. Alur terdiri atas 3, yakni alur maju, alur mundur atau flashback, dan alur campuran. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu atau cerita yang bergerak maju. Alur mundur atau flashback adalah rangkaian peristiwa yang bergerak tidak sesuai dengan urutan waktu atau cerita yang bergerak mundur, atau yang disebut dengan flashback. Alur campuran adalah campuran alur maju dan alur mundur, atau rangkaian peristiwa yang berisi alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik cerpen yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah individu atau pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh dalam cerpen dibagi menjadi 4 karakter, yaitu A. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mengendalikan jalannya cerita. Dalam cerita, tokoh ini ditentang oleh tokoh antagonis. B. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memunculkan konflik dalam peristiwa dan juga sebagai penentang tokoh protagonis. C. Tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah dari tokoh protagonis dan antagonis. D. Tokoh figuran. Tokoh figuran adalah tokoh
pembantu atau pemberi warna dalam cerita. Unsur intrinsik yang keempat adalah penokohan. Penokohan adalah perwatakan atau karakter tokoh dalam cerita. Penokohan dalam cerpen dapat digambarkan melalui sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan tokoh dalam menyelesaikan atau menghadapi sebuah masalah dalam cerita. Unsur intrinsik cerpen yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah cerpen. Sudut pandang terbagi atas 3 jenis, yakni A. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya memakai kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, kami. Sudut pandang orang pertama terdiri atas 2 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama, tokoh utama, dan sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Contoh sudut pandang orang pertama, tokoh utama dalam kutipan cerpen di bawah ini. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini, 20 tahun lalu aku dilahirkan. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, sudut pandang orang pertama, tokoh utama, si penulis seolah-olah masuk ke dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama dalam cerita. Contoh sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan dalam kutipan cerpen di bawah ini. Brak. Sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang menyukainya. Pada sudut pandang ini, tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. Kehadiran tokoh aku dalam cerita berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. B. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga sebagai rujukan, seperti dia, ia, beliau, dan mereka. Sudut pandang orang ketiga terbagi atas 2 jenis, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Contoh sudut pandang orang ketiga serba tahu dalam kutipan cerpen di bawah ini. Sudah 6 bulan ini, Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalan karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Pada sudut pandang orang ketiga serba tahu, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan serba tahu tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian dalam cerpen. Contoh sudut pandang orang ketiga pengamat dalam kutipan cerpen di bawah ini. Entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini.
Pulang dari kantor, langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarga? Penulis dalam sudut pandang ini hanya menceritakan kejadian sebatas pengetahuannya saja. C. Sudut pandang campuran. Pada sudut pandang campuran, penulis atau pengarang menggabungkan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga dalam cerita. Unsur intrinsik cerpen yang keenam adalah latar. Latar atau biasa disebut setting adalah gambaran tempat, waktu, atau segala situasi dalam cerita. Latar terbagi atas 3 jenis, yakni A. Latar tempat, B. Latar waktu, C. Latar suasana. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Kemudian latar suasana adalah suasana yang terjadi dalam cerita. Unsur intrinsik cerpen yang ketujuh adalah gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam bentuk untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat karya sastra semakin hidup atau lebih menarik. Gaya bahasa terdiri atas 4 jenis, yaitu gaya bahasa penegasan, perbandingan, pertentangan, dan sindiran. Selanjutnya yang terakhir, unsur intrinsik cerpen yang ke-8 adalah amanat. Amanat adalah pesan atau hikmah yang dapat dipetik dalam cerpen. Itulah tadi penjelasan materi tentang unsur intrinsik cerpen. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.